satunya melihat dari sisi lingkungan. Dan yes, ini dia sebelah kiri baru saja dilakukan pembongkaran ya, dan ini sepertinya dampak dari pelebaran jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini pelebaran jalan yang ada di Stadion Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Dan hingga saat ini Jakpro selaku pemilik ataupun yang punya tupoksi dalam merawat di sini terus berusaha memberikan fasilitas yang baik, salah satunya dengan pelebaran jalan di daerah sini teman-teman. Dan kita akan coba jalan-jalan menuju ke arah Kusuntar. Di situ juga kemarin baru saja dilakukan pemotongan beberapa pohon, dan saya nggak tahu apakah pemotongan pohon tersebut bagian dari pelebaran jalan nantinya, karena baru sekitar setengah kilo dari sini itu baru dilakukan pelebaran dan pengecoran. Apakah nanti setelah pemotongan tersebut akan berlanjut menuju ke Sunter, ke arah ke Danau Sunter, atau hanya sampai di ujung sana aja? Terus kita ke arah selatan nih sekarang, terus nanti kita arah ke barat. Di arah barat itu sedang dilakukan pembobokan dan pengecoran untuk pelebaran jalan, dan nanti kita coba arah ke utara juga kalau masih ada waktu ya. Oke, tanpa bertunggu lama kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari sebelah kiri ini masih ada semacam persawahan ya. Ini langkah nih di Jakarta, khususnya Jakarta Utara ya, masih ada sawah seperti ini. Biasanya sudah pabrik semua sini. Oke, kita menuju ke sana, dan yang kalian harus ketahui teman-teman, stadion JIS ini dia berkiblat ke luar negeri ya, di salah satunya di Santiago Bernabeu. Di sana itu stadionnya sangat besar, dan lahan parkirnya sedikit karena di sana lebih mengedepankan pembangunan berkelanjutan ya, salah satunya melihat dari sisi lingkungan. Dan yes, ini dia sebelah kiri baru saja dilakukan pembongkaran ya, dan ini sepertinya dampak dari pelebaran jalan. Pak, maaf tanya, ini nanti dilebarin jalannya Pak? Iya. Oh, ini dampak dari situ? Iya. Oke, makasih ya Pak. Oke, kalian sudah dengar ya, Pak Security mengatakan ini dampak. Cuma di sini teman-teman agak unik ataupun agak saya bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Sekarang aku tanya sama kamu, potongan model apa rambut kamu itu? Kamu nanya? Iya, saya nanya. Bukan saya yang bertanya. Memang bukan. Kamu nanya-nanya, bertanya-tanya. Ini bocah obatnya entek apa ya? Kamu nanya rambut aku model apa? Nah itu, dari tadi aku pun nanya seperti itu. Kan ini kalian lihat di sini kan agak lumayan lah ya, bisa dilebarin. Cuma nanti saya akan ajak kalian ke ujung itu ada ruko. Nah, ruko itu agak sedikit menyempit jalannya. Saya nggak tahu apakah nanti juga itu akan terkena pelebaran atau tidak. Tapi kalau kena pelebaran, saya bisa pastikan ruko tersebut akan menyempit teman-teman. Yes, itu dia yang saya katakan, Danau Sunter. Dan ini perapatan ya. Yang ke kiri ini menuju ke utara Jakarta. Kalau lurus sana ke Danau Sunter. Oke. Dan ya sini yang saya sampaikan, di sekitar sini saya agak rancu nih teman-teman, apakah tetap akan dilakukan pelebaran. Tapi kalau dilakukan pelebaran pun di sini kemungkinan besar akan semakin mengecil ya.
ruas parkir di ruko ini, atau hanya sampai di perapatan aja pelebaran jalannya. Nanti kita lihat ya beberapa bulan atau tahun ke depan. Nah, kalau kalian mau lihat ya, mungkin kalian mengikuti isu ruko di Pluit ya. Nah, sebenarnya ruko Pluit kalau kalian mau tahu itu modelnya begini sebenarnya teman-teman. Model asli ya. Dia itu nggak ada lahan, harusnya ada lahan parkir seperti ini di depan ruko mereka. Cuma karena dijadikan tempat makanan sih, itu kalau saya perhatikan di sana ya, di Pluit itu tuh memang tempat makan yang ambil tempat itu. Entah ini nantinya akan dijadikan tempat parkir atau seperti apa. Cuma ya mudah-mudahan lahan parkirnya ada yang olah ya, maksudnya tugas resmi gitu loh. Gue tuh paling males sebenarnya parkir liar ya. Kadang emang harga 20.000, 30.000. Mudah-mudahan aja resmi ya dari Jakpro atau dari Dinas Perhubungan. Jadi harga tempat parkirnya tuh masih masuk logika lah. Oke, kita menuju ke sisi Ram Barat. Sisi utara, Ram Utara kita nggak usah ke sana lah ya, karena makan waktu sekali. Di sana juga hanya pelebaran jalan di, sini aja lah ya. Pelebaran jalan yang di itu aja, Tol Harbor 2. Cuma di sini yang spesialnya di sini teman-teman, sedang dilakukan pemogokan dan pelebaran. Yes, kalau kalian lihat di sisi kanan ya, ini dilakukan pemogokan. Operatornya istirahat.
Dan inilah suasana terkini teman-teman, sedang dilakukannya perapihan di tempat ini. Jadi sepertinya jalan ini yang sebelah kiri ini akan setinggi sebelah kanan ya. Dan di ujung sana itu juga dilakukan pelebaran. Ini Pak. Dan ini teman-teman sedang jadi tadinya di sini ini nih agak curam, agak tinggi ya. Jadi kalau dari atas turun ke bawah itu agak ngejeglak gitu loh. Tapi sekarang sudah dibikin halus, diratakan sampai ke sana. Dan di sisi ram barat ini, kalau kalian lihat dari drone ya, ini tempatnya sangat luas sekali. Dan ini teman-teman, saya melihat JIS ini ya, ini seperti ketika Gelora Bung Karno GBK di Senayan sana itu dibuat teman-teman. Jadi yang saya baca di sejarah ya, GBK itu di tahun 1962 baru saja dilakukan pembangunan sama seperti ini, masih baru-barunya, dan itu langsung digunakan oleh Pak Soekarno, presiden pertama kita, itu untuk pergelaran akbar yaitu SEA Games tahun 1962. Dan kalau dilihat dari kawasan GBK pada saat ini pun, pada saat itu maksud saya, itu mirip seperti di JIS ini, dan membutuhkan proses gitu loh, membutuhkan proses sehingga kawasan di daerah GBK itu sebagus sekarang. Dan termasuk di JIS ini sendiri teman-teman. Di JIS ini kalau kalian mau tahu, di sisi timurnya itu ada Ecopark Tourism Danau Cincin, itu bagian dari pembangunan JIS sebenarnya. Dan saya baca di sejarahnya ya, di berita itu sebenarnya Danau Cincin itu dari tahun 2019 itu sudah ada pembahasan untuk direvitalisasi besar-besaran. Dan mau dieksekusinya itu sekitar tahun 2021, tetapi karena dihantam dengan COVID ya, jadi kan barengan itu proyeknya mungkin ya, barengan proyeknya dari JIS dan Danau Cincin, karena jalur entrance-nya dari Danau Cincin menuju ke JIS itu di sisi timurnya itu, ataupun di ram timurnya itu ada jalan teman-teman, tetapi karena dihantam dengan COVID sehingga banyak anggaran daerah maupun pusat ya, ataupun pembangunan pusat itu banyak diulur ya, ataupun diundur, dan dananya dialokasikan ke penanganan COVID teman-teman. Dan memang banyak, saya baca di berita juga, proyek nasional maupun proyek daerah itu pada molor semua ya gara-gara COVID. Tapi jangan kita salahkan COVID-nya ya. Kalau kita salahkan COVID berarti kita salahkan Allah berarti. Dan barulah tahun 2023 ataupun 2022 akhir ya, baru proyek nasional ataupun proyek daerah itu digas kembali ya, termasuk Ecopark Tourism Danau Cincin. Di tahun ini saya baca di Tata Cipta DKI Jakarta itu tahun ini insya Allah akan dilakukan pembangunan, termasuk perluasan jalan-jalan di Jakarta International Stadium. Jadi kita harus bersabar dan kita dukung pemerintah kita teman-teman dalam membangun setiap daerah ataupun di negeri ini, sehingga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tetapi menjadi negara maju. Amin, itu harapan kita semua teman-teman. Tetapi kita tetap harus berkolaborasi dengan pemerintah kita teman-teman, karena mau sehebat apapun program yang diinikan oleh pemerintah kita, tetapi kita tidak sejalan dengan pemerintah kita, maka pembangunan tersebut tidak akan lancar. Karena berjalan itu membutuhkan dua kaki, bukan satu kaki. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan.
kita jangan sampai lupa dengan orang-orang terdahulu kita, teman-teman. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun atau sedang berjalan, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review, teman-teman. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk para teman-teman juga yang selalu support channel ini. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.